Tim Hukum Polda Jawa Barat meminta hakim menolak semua dalil permohonan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Polda menyatakan seluruh proses penetapan tersangka terhadap Peggy sudah sesuai prosedur. Tim Hukum Polda Jawa Barat menyanggah pernyataan kuasa hukum Peggy terkait penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang sah. Tim Hukum Polda menyatakan memiliki 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan sejumlah surat. Tim Hukum Polda menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Selain itu, polisi juga memiliki surat perintah dalam penyitaan barang bukti. Karena itu, Tim Hukum Polda Jawa Barat meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo bono. Soal penetapan Peggy sebagai tersangka, Tim Hukum Polda Jawa Barat menyatakan penetapan status tersangka Peggy merupakan hasil gelar perkara, sehingga telah melalui analisis yang mendalam. Diskusi dan dialog gelar perkara tersebut, pimpinan dan peserta gelar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh penyidik sepakat menetapkan saudara Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah mendapatkan lebih 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/12 apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah, sehingga dalam demikian dalil pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak. Sebelumnya kuasa hukum Peggy menyebut dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi salah sasaran atau error in persona. Peggy Setiawan yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka saat ini bukanlah Peggy Peron. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Polisi meyakini Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Dalam sidang pra-peradilan, polisi mengungkap keterangan sejumlah saksi yang menyebut Peggy Setiawan memiliki nama panggilan Peron. Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah, sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Bahwa alasan sering nongkrong di depan SMP 11 Kesambi karena strategis, sering dijadikan tempat bertemu dengan teman-teman di sekitar tempat tersebut dan merupakan tempat nongkrong di wilayah sekitar anak-anak belakang SMP 11 Kesambi. Selain mengetahui saudara Peggy alias Peggy Setiawan, saksi juga mengetahui bahwa saudara Peggy memiliki nama panggilan lain yaitu Peron. 13. Saksi saudari Nilam Cahya menerangkan bahwa saksi mengenal saudara Peggy Setiawan sejak tahun 2014 dari mantan pacar saksi yang bernama saudara Ivan. Saksi mengenalnya di tempat berkumpul atau nongkrongnya di pintu masuk kantor Berita Rakyat Cirebon
di Jalan Saladara, Karya Mulia, Kesapi, Kota Cirebon, dan saksi menjelaskan bahwa nama panggilan saudara Peggy Setiawan yang saksi ketahui adalah Peron. Selain keterangan saksi, polisi melakukan deteksi wajah menggunakan metode face comparison untuk membuktikan Peggy adalah Peron. Hasilnya di atas 90% identik antara foto wajah barang bukti dengan foto wajah pencarian Dukcapil. 17. Ahli Inafis Saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKOM menerangkan bahwa melakukan pencarian wajah dengan metode 1:n dengan database kependudukan yang sudah terintegrasi dan dengan Dukcapil. Lalu kami mendapatkan beberapa kandidat dan kami pastikan kandidat yang memiliki nilai kemiripan yang sangat tinggi. Mekanisme selanjutnya adalah melakukan pencocokan wajah, melakukan metode face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Kemudian kembali lagi kami melakukan pencocokan. Apakah dalil-dalil tim hukum Polda Jawa Barat bisa meyakinkan hakim? Di sidang pra-peradilan hari ini kita ulas bersama pengacara Peggy Setiawan, ada Tony RM yang sudah bergabung serta mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Arief Sulistyo. Selamat malam Pak Arief, juga Mas Tony. Selamat malam Priscila. Ya. Selamat malam, saya ke Mas Tony dulu. Mas Tony, tadi kalau dari tim hukum Polda Jawa Barat menekankan bahwa tidak ada yang namanya error in persona seperti yang didalilkan oleh pemohon, dikatakan bahwa Peggy alias Peron yang dimaksud adalah Peggy Setiawan. Apa bantahan dari Anda? Ya, yang disampaikan dalam jawaban termohon penyidik Polda Jawa Barat bahwa setelah dilakukan pencarian, dicocokkan, yaitu kan ngambil foto tahun 2016. Ngambil foto Peggy Setiawan tahun 2016, ya. Kemudian ditanyakan kepada saksi, kemudian dicocokkan ke Dukcapil. Ya memang benar kalau foto yang diambil itu adalah Peggy Setiawan. Mau ngambilnya juga dari rumah Peggy Setiawan, bukan ngambil di pasar, kan gitu. Foto yang bersama saudara itu yang dimaksud ya, Mas Tony ya, kalau foto ini ya? Artinya itu kan identik Peggy Setiawan ya memang Peggy Setiawan. Tetapi ya dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat tadi ya tidak ada satupun alat bukti ya yang didapat secara scientific crime investigation ya, misalnya sidik jari dari barang bukti yang sudah disita sejak 2016 yang tertuang dalam putusan pengadilan ya. Misalnya di situ ada bambu ya. Tidak pernah ada digali dari sidik jari bahwa itu adalah sidik jarinya PS. Kemudian tidak ada tes DNA kalau memang itu sperma ada. Kemudian PS juga misalnya ikut menyetubuhi. Nah, kemudian tidak ada rekaman CCTV. Jadi PS berada di lokasi ya. Ini hanya keterangan AF ya, di mana hanya keterangan AF dan Sudirman di mana AF hanya melihat jarak dari 100 meter, kemudian tidak mampu mengidentifikasi, dan AF menjelaskan bahwa itu adalah Peggy Setiawan dengan motor smash. Itu setelah ditangkap, dicocok-cocokkan. Kemudian Sudirman ya, Sudirman yang memberikan penjelasan bahwa yang ada di lokasi adalah Peggy Setiawan dengan menggunakan sepeda motor warna pink, warna ungu, smash ya. Tetapi ketika jawaban selanjutnya, ketika ditanya, Sudirman itu masih mengingat-ingat. Seingat saya, ada tato di tangan. Seingat saya, ini ciri-cirinya. Nah, artinya begini, Sudirman sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana putusan tahun 2016, tidak perlu mengingat-ingat. Oh ini benar orangnya, kan gitu harusnya. Itu artinya, ya, jawaban yang disampaikan itu dengan alat buktinya itu hanya saksi, ya, dari Sudirman dan dari AF ya, kami melihat itu tidak ada alat bukti yang scientific evidence ya, sehingga itu hanya keterangan-keterangan pengakuan-pengakuan saja. Yang lebih lucu lagi ya nanti ya pada saat pembuktian dari pihak termohon
alat bukti yang digunakan oleh termohon penyidik Polda Jawa Barat untuk menetapkan tersangka, tetapi alat bukti itu tidak mau dihadirkan di persidangan saat pembuktian dari pihak termohon. Padahal saksi itu ingin kami uji, ya, apakah keterangan Aep, apakah keterangan Sudirman, benarkah ya mengatakan seperti yang disebutkan, yang dipaparkan dalam jawaban termohon tadi. Oke, saya ke Pak Arief. Tadi kalau dari Mas Tony bilang bahwa alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang berdasarkan scientific crime investigation dan dianggap bahwa tidak memenuhi syarat minimal 2 dari 5 alat bukti yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana menguji ini kalau secara objektifnya, Pak Arief? Terima kasih, Rizka. Selamat sore, Mas Tony. Selamat sore, Pak Arief. Sudah berjuang sampai dengan hari ini untuk menegakkan keadilan. Saya salut. Dan inilah mekanisme hukum yang memang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana melakukan itu yang digugat adalah sah tidaknya penangkapan. Sah tidaknya penahanan, sahnya penghentian, dan sah tidak pidana terlebih dahulu. Kemudian mengenai siapa pelaku yang sebenarnya, nah ini pasti dari penyidik juga akan memberikan argumentasi-argumentasi, karena kalau error in persona mungkin bukan di sini untuk pembuktian siapa pelakunya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam materi perkara, berarti di persidangan. Pembuktiannya apakah Peggy yang sekarang ini mengajukan pra peradilan untuk melakukan perbuatan yang bukan atau tidak, pertanyaan di dalam sidang pengadilan nanti. Jadi inilah perjuangan yang harus diperjuangkan oleh penasihat hukum. Ya, Pak Arief, tadi agak sedikit terputus dalam komunikasinya, tapi saya ingin menekankan soal tadi alat bukti ini kan yang dibuktikan di sini adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka ya, bukan masuk kepada pokok perkara. Nah, untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan, batu uji apa saja yang bisa nantinya digali oleh hakim dalam persidangan ini? Nah, itu nanti menjadi kewenangan hakim ya, alat bukti di pasal 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Ini nanti yang akan diuji di sidang pengadilan. Tetapi di dalam pra peradilan ini adalah sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan. Ini kan penyidikan masih berjalan ya. Tapi yang menjadi fokus dari penasihat hukum adalah sah atau tidak penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Peggy ini. Kemudian sah atau tidak penahanannya. Ini yang harus diperjuangkan dulu. Ya, silakan. Saya ke Pak Tony. Pak Tony, Mas Tony, kalau sah tidaknya penangkapan tadi dibantah oleh penyidik Polda Jawa Barat bahwa sudah ada surat perintahnya, baik itu penyitaan maupun penangkapan. Nah, bagaimana Anda melihatnya dan membuktikan sebaliknya? Karena kalau dari pihak Anda beberapa waktu lalu juga menyatakan bahwa ini Peggy ditetapkan sebagai tersangka dulu, baru diperiksa. Nah, silakan. Ya, pertama saya bahas mengenai sah tidaknya penangkapan. Dalam pasal 17 KUHP ya, bahwa penangkapan ya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu ya, itu harus ada bukti permulaan dan minimalnya 2 alat bukti, dan status orang tersebut memang patut diduga ya sebagai pelaku tindak pidana. Nah, untuk mengkonfirmasi adanya 2 alat bukti itu ya, maka calon tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Itu. Nah, Peggy Setiawan ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi.
ditangkap langsung diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei, ya, ditangkap kemudian ditetapkan tersangka, ya, pada tanggal 21 Mei, ya. Nah, kemudian sah tidaknya penetapan tersangka, ya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana selain memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 18 KUHP, juga harus dilakukan pemeriksaan pada orang tersebut dalam tahap penyidikan sebagai saksi. Ini yang fatal. Jadi jawaban yang disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat tadi, ya, penyidik tidak mampu dalam dalilnya tidak mampu membuktikan, ya, tidak mampu menyampaikan, ya, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Nah, ini penting karena Pak Budi Gunawan dulu, kalau kita masih ingat, kenapa Pak Budi Gunawan gugatan pra peradilannya dikabulkan? Karena dalam keadaan mepet begitu Pak Budi Gunawan jadi calon kandidat Kapolri, langsung ditetapkan tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi. Hal itulah yang kemudian gugatan Pak Budi Gunawan dikabulkan. Kemudian dikeluarkanlah putusan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya penetapan tersangka itu menjadi objek pra peradilan. Dengan catatan tadi, selain memiliki 2 alat bukti, maka diperiksa dulu calon tersangkanya sebagai saksi. Ini tidak dilakukan. Ya. Itu syarat formal tadi yang akan diuji oleh hakim pra peradilan nanti. Oke, soal syarat formal ini tentu Pak Arief sudah hatam betul sebagai mantan Kabareskrim. Tadi Mas Soni bilang bahwa tidak pernah diperiksa sebagai saksi Peggy Setiawan. Ini bisakah jadi celah bahwa penangkapan terhadap Peggy Setiawan dan penetapan tersangkanya tidak sah? Jadi penangkapan itu syaratnya adalah bukti permulaan yang cukup. Ketika penahanan, bukti yang cukup. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Laporan polisi atau laporan kejadian ditambah dengan 1 saksi. Itu cukup untuk melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, maka dilakukan pemeriksaan. Tentu penyidik tidak gegabah di dalam melakukan penangkapan. Dia pasti sudah memiliki alat bukti yang lain. Nah, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ini harus dilakukan proses gelar perkara. Ketika akan melakukan penahanan, harus dilakukan proses gelar perkara untuk menguji kecukupan alat buktinya. Nah, inilah yang menjadi debatable. Dari pihak pengacara minta penyidik untuk menghadirkan alat buktinya. Penyidik menjawab bahwa ini sudah masuk pada materi perkara. Nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan Pak Hakim yang memimpin sidang peradilan. Apakah dalil-dalil dari pengacara, kemudian dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penyidik, ini akan dipertimbangkan semuanya dan itu putusannya ada kepada Pak Hakim. Jadi yang menilai semua nanti Pak Hakim. Nah, soal ini bagaimana menguji di persidangan, Mas Tony tadi setelah sidang pra-peradilan, pihak Anda menyebut bahwa ada saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan di sidang pra-peradilan. Nah, bagaimana mendudukan posisi masing-masing saksi dan ahli ini untuk menguatkan dalil permohonan yang Anda sampaikan, Mas Tony? Ya, dalil permohonan kami bahwa yang ditangkap itu adalah bukan Peggy alias Peron, melainkan Peggy Setiawan, dan pada saat kejadian berada di Bandung, maka kami dukung dengan alat bukti dari saksi-saksi yang akan kami hadirkan. 5 saksi yang akan kami hadirkan, itu yang mengetahui pada saat kejadian, itu Peggy Setiawan berada di Bandung. Itu. Nah, kemudian ada ahli nanti yang akan memaparkan sesuai dengan keahliannya, bagaimana seharusnya penetapan tersangka, bagaimana seharusnya penangkapan, bagaimana seharusnya penyitaan, bagaimana seharusnya DPO, penetapan DPO, kan gitu. Karena jangan lupa penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan penangkapan Peggy Setiawan dan kemudian menetapkan tersangka itu dibaca putusan pengadilan, dalam dakwaannya juga sampai dibacakan sampai panjang. Artinya penangkapan Peggy Setiawan, penetapan tersangka Peggy Setiawan berawal dari putusan pengadilan dan muncul DPO, sehingga apakah DPO yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2015 ya, apakah sah atau tidak? Nah, jadi itu nanti akan dilihat oleh ahli, akan memaparkan
penetapan DPO sah atau tidak. Kalau penetapan DPO-nya itu tidak sah, maka berarti orang ini bukan DPO. Meskipun ada putusan pengadilan, tidak serta-merta ya kemudian langsung ditangkap. Penyidik harus mengeluarkan surat keputusan atau surat ketetapan dulu, terutama ketetapan tersangka. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan. Kalau tidak bisa dipanggil, tidak ada keberadaannya dipanggil 2 kali, baru ditetapkan DPO. Ini tidak dilakukan. Penetapan tersangka tidak pernah dilakukan sejak 2016-2017 sejak putusan sampai dengan rame-rame setelah viral ada film Dina, tidak pernah. Penetapan tersangka dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024. Ya, baik. Terakhir saya ke Pak Arief, singkat saja. Tadi kan Mas Tony sudah memaparkan ada saksi ahli yang besok akan dihadirkan, begitu pula dari pihak termohon penyidik Polda Jawa Barat. Nah, dalam sidang pra-peradilan menguji hal formil sah atau tidaknya penangkapan serta penetapan tersangka dengan dihadirkannya saksi dan ahli, ini bisa jadi bahan untuk hakim mempertimbangkan bahwa status tersangka Peggy ini sah atau tidak, begitu ya Pak Arief. Nah, tapi bagaimana mendudukannya secara objektif? Apa yang disampaikan para pemohon maupun termohon? Ya, masing-masing pihak pasti akan mempertahankan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi gugatannya. Mau mendatangkan saksi ahli, mau mendatangkan alat bukti, dan itulah upaya yang dilakukan oleh penasihat hukum dari pihak Peggy. Begitu juga dari Polda Jawa Barat. Semua nanti akan diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga kita tinggal menunggu aja apa keputusannya Pak Hakim. Yakinlah